Itu Raja Jawa asli. Kalau yang ini si Firaun Jawa. Anda suka chat mesum dengan Nona Firsa. Lalu sebenarnya siapa yang Firaun? Lah kalau kamu sendiri itu Firaun mana? Firaun Yaman kah? Ayo, ayo ganyang pupu papa, ganyang pupu papa, sekarang juga semua. Ayo, ayo Ganyang Habib Yaman, Ganyang Habib Yaman keluar NKRI. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Hasut rakyat untuk asa golok. Hasut rakyat untuk gayang pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tapi diri sendiri mau kabur ke Arab Saudi dengan alasan umroh. Kan cemen. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan, ah? Karena Jokowi ketakutan. Bahkan membenci presidennya. Baik, sonde baik, tanah timur lebih baik. Ada ketua umum partai terpilih tahu-tahu menobatkan presiden jadi Raja Jawa. Nggak boleh saudara. Raja Jawa yang asli itu Sunan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta, itu Raja Jawa. Orangnya sopan saudara. Orangnya pinter, sopan, merakyat, dekat dengan masyarakat, keluarganya tidak sombong. Anaknya di jalanan tetap naik angkot, tetap naik beca, nggak naik jet pribadi saudara. Itu Raja Jawa asli. Kalau yang ini si Firaun Jawa. Rizik. Supaya Anda tahu, Pak Jokowi itu meskipun bukan Habib, tapi beliau pernah diizinkan untuk masuk dalam Ka'bah. Sedangkan Anda tidak pernah diizinkan untuk masuk dalam Ka'bah. Lalu sebenarnya siapa yang Firaun? Pak Jokowi itu meskipun bukan Habib, tapi ketika dicaci maki, difitnah, dihina, beliau tetap sabar. Kalaupun beliau tanggapi, maka beliau tanggapi dengan santai dan menyejukkan. Sedangkan Anda kalau ceramah selalu provokasi, hasut sana, hasut sini, tidak pernah damai dan tidak pernah menyejukkan. Lalu sebenarnya siapa yang Firaun? Pak Jokowi itu meskipun bukan Habib, tapi beliau tetap setia dengan satu istri, yaitu Ibu Iriana. Sedangkan Anda suka chat mesum dengan Nona Firsa. Lalu sebenarnya siapa yang Firaun? Dari tingkah laku jelas-jelas menunjukkan bahwa Anda itu yang lebih dekat dengan Firaun. Jadi harusnya Anda sadar diri, bukan malah menunjuk orang lain, tapi semua jari mengarah pada Anda. Hei, yang kamu katain Firaun Jawa itu siapa? Ha, siapa? Lah kalau kamu sendiri itu Firaun mana? Firaun Yaman kah? Enak aja udah tinggal hidup Indonesia, masih aja memecah belah, memprovokasi warga negara Indonesia. Yang anehnya di sana tuh pada ketawa-ketawa seakan menikmati, siapa sih orang ini? Apakah itu yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi itu? Namun nyatanya di Arab Saudi ada dideportasi, diusir dari Saudi. Masih untung diterima di Indonesia, kelakuannya masih saja kayak gitu, Boyo sadar, semakin tua kelakuannya masih malah semakin menjadi-jadi. Sadar diri kenapa sih? Pertanyaannya, orang-orang yang seperti tadi itu, apakah dia itu termasuk antek-antek asing? Silahkan jawab. Ayo, ayo ganyang pupu papa, ganyang pupu papa, sekarang juga semua. Ayo, ayo ganyang pupu papa, ganyang pupu papa, sekarang juga lagi. Ayo, ayo ganyang pupu papa, ganyang pupu papa, sekarang juga. Fufu papa musuh demokrasi, fufu papa penyubur korupsi, fufu papa anak haram konstitusi, fufu papa cukuplah sampai di sini. Mau nanya, emang benar beliau itu turunan Nabi? Padahal Nabi tidak pernah menebar kebencian. Nih ya, pentingnya memilih guru yang berperilaku baik dan keilmuannya. Bukannya kebalik ya lagunya. Nih ya, yang benar lagunya, dengerin. Ayo, ayo Ganyang Habib Yaman, Ganyang Habib Yaman keluar NKRI. Itu yang bener lagunya. Salam NKRI, harga mati. Ada salah satu culture shock yang sangat bikin aku shock banget di Indonesia.
Dan sebenarnya hal itu lagi viral banget di Indonesia saat ini, yaitu tentang Habib-Habib. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib. Karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Ya kita semua berharap bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul. Kita semua berharap itu, tapi kita nggak tahu hal seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya dan menjadikannya seperti wali. Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran, dan apa semua itu? Apa semua itu? Coba kalian pikirkan, kenapa kuburan Rasulullah sendiri dijaga banget dan tidak boleh orang yang mendekatinya? Kenapa? Karena nggak boleh melakukan seperti itu. Karena ia tahu bahwa banyak orang yang akan datang dan melakukan seperti itu. Padahal itu nggak boleh. Nggak boleh ada wali antara kita dan Tuhan. Coba kalian pikirkan kata-kata aku ini. Aku tahu banyak yang akan mau melawan aku, tapi semua kata-kata ini saya pengen banget menyampaikannya kepada saudara-saudaraku di Indonesia. Ada seruan tanggal 22 September, 4 hari lagi saudara. Waspada, ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat, betul? Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini, semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul? Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, 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 sallu ala Nabi. Makanya Brigade 411, pimpinan Bang Cacang semua jawara, siapkan pasukannya. Laskar-laskar Islam, siapkan pasukannya. Kurang ajar, saudara. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara, saudara. Karena dia takut, dia pengen show of force. Dia pengen tunjukkan kekuasaan. Nih, gua punya pasukan. Nih, 20.000 orang siap mati. Siapa partai yang mau ngerjain gua? Siapa ormas yang mau menyerang gua? Kurang ajar. So jago, so hebat, so kuat. Maka saya himbaukan, saudara, kalau anda ada yang ajak dari kelompok sana, walaupun dibayar, jangan mau turun, saudara. Setuju? Ini bukan pasukan berani mati, pasukan cari mati. Ini pasukan cari. Nah kalau dia cari mati, kita kasih mati, saudara. Setuju? Setuju? Nah maka itu jangan sampai nanti saya berangkat umroh, saudara, tahu-tahu baru berapa hari di sana, di sini ada kejadian, nggak boleh. Jadi umat Islam kalau ada yang datang nawarin dapat duit, yuk ikut demo damai. Jangan percaya. Tanggal 22 September jangan percaya, saudara. Ini PKI mau bangkit. Dia mau test on the water. Dia mau tes, saudara, di tengah-tengah kita. Kira-kira dia punya kekuatan nggak untuk ganyang kita? Untuk Rizik Syihab, beta mau tanya, sebenarnya Anda itu tokoh agama atau tokoh provokator? Kenapa beta tanya begitu? Karena sejak dulu hingga sekarang Anda itu selalu berisik dengan narasi-narasi provokasi. Lalu sebenarnya Anda itu tokoh agama atau bukan?
Pasukan Berani Mati pembela Pak Jokowi itu hanya ingin mengadakan apel akbar sebagai bentuk komitmen terhadap Pak Jokowi bahwa rakyat yang inginkan kemajuan selalu mendukung Pak Jokowi. Lalu kenapa Anda pelintir dengan mengatakan bakar pom bensin, bakar halte dan segala macam? Apa Anda pikir pasukan Berani Mati pembela Pak Jokowi seperti pasukan Anda yang ketika demo tahun 2016 menjara minimarket? Pasukan Berani Mati pembela Pak Jokowi itu bukan seperti pasukan FPI yang suka arogan, bukan seperti para pendukung Anda yang selalu bikin rusuh. Jadi kalau mau himbau, maka himbau saja para penjilat Anda yang suka bikin rusuh sejak dulu hingga sekarang. Teriak-teriak PKI tapi diri sendiri mendukung HTI. Lalu apa bedanya diri Anda dengan PKI yang tidak suka terhadap Pancasila? Lucunya lagi Anda bilang Pak Jokowi ketakutan. Supaya Anda tahu Pak Jokowi itu tidak pernah takut dengan manusia-manusia pengecut macam Anda. Kenapa beta bilang begitu? Karena dengan Mama Rika hingga Papa Yuro saja Pak Jokowi tidak takut. Lalu apalagi hadapi manusia pengecut macam Anda yang gara-gara chat mesum saja lari ke Arab Saudi. Jangan sampai Pak Jokowi cuman batuk, Anda kembali masuk dalam penjara jadi bicara itu jangan macam orang telan mikrofon. Hasut rakyat untuk asa golok, hasut rakyat untuk gayang pasukan Berani Mati pembela Pak Jokowi tapi diri sendiri mau kabur ke Arab Saudi dengan alasan umroh. Kan cemen. Hidupnya di Indonesia, kaya raya di Indonesia, tapi menghina Indonesia dan tak suka Pancasila. Sukanya mengadu domba di dunia maya dan nyata, mengusik, mencela sara, bahkan membenci presidennya. Pindah saja ke lain negara. Pindah saja. Pindah saja ke lain negara. Pindah saja.